Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di acara pengajian Kamis Manis, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan insya Allah nanti akan kami pilih untuk dibahas di acara Kamis Manis. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fadil, insya Allah hari ini akan membahas topik seputar perkataan atau bahasa-bahasa anak muda saat ini. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah baik, Hisan. Alhamdulillah. Fadil apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, Ustazah. Itu gaya anak Itu muda. gaya anak muda Iya, nih. gaya Karena muda. membahas topik bahasa anak muda nih, jadi gaya anak muda sekarang Kayak gitu ya. muda kayak gitu saja. Oke. Pakai gitu-gitu. Gitu saja. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya semangat aja. Biar menyemangati diri gitu Iya. ya. Wis. Nah, jadi sekarang nih kan banyak bahasa-bahasa gaul ya, Iya, atau saja. bahasa-bahasa slang gitu, bahasa di antara anak muda ini yang mungkin bisa dibilang kurang baik atau kadang mungkin kurang sopan ya. Iya. Nah, itu gimana nih, Fadil? Ada mungkin Kayak itu bahasa saja. yang terbaru? Anjay. Astagfirullah. contohnya saat kayak gitu. Itu gimana tuh saja? Anjay gitu. Anjay itu it's mean like a dog. Dog. Yes. Iya. Kaleb kalau dalam bahasa Arab. Kaleb. Kaleb. Oh. Kalbun. Kaleb J. Iya. Oh, penyanyi itu. Iya. Datang. Iya. Ustazah kaget-kaget tuh dengernya. Kaget. Astagfirullah di depan Ustazah. Astagfirullah, maaf. Astagfirullah. Tapi memang itu kenyataannya ya. Iya. Nyata saja. Nyata Di emang tongkrongan Ustazah anak muda sering gitu denger. sekarang. Oh, sering denger saja. di mana-mana, maksudnya ngebuka YouTube ada begitu. Terus ngebuka IG ada yang ngomong begitu. Terus ada tulisan begitu juga. Iya. Jadi ya sebenarnya sih miris juga gitu. Hatinya sedih juga. Bukan, itu diiris. Gitu saja. Iya, jadi miris itu sedih. Aha. Sedih maksudnya gini, ya Allah ini generasi muda yang akan menjadi penerus ustazah, yang jadi penerus nih, yang akan membawa pertama agama kita Islam, membawa negeri kita Indonesia, yang akan membawa nanti buat masa depan gitu. Ngomongnya aja udah ibaratnya mencerminkan. Kita kan beda zaman Ustazah. Iya. Beda zaman nih San, ya. Iya. Nah, ini generasi muda nih. Cuma emang kata-katanya kan emang gak bagus ini siapa Iya Fadil. sih. Lebih maksudnya saya kayak kaget gitu, bukan ngatain siapa-siapa gitu. Iya. Sebenarnya kan kaget itu bisa ya kita kata-kata kalimat toibah. Ayam gitu. Bukan. Oh, bukan. Kalimat toibah. Kalimat toibah itu kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Kalau dalam Islam tuh kalimat toibah astagfirullah. Oh. Atau Zikir, kalau kaget zikir. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sering kalimatnya adalah kalimat yang baik, maka mudah-mudahan hidup kita menjadi baik, kemudian pemikiran kita jadi baik, kemudian badan kita jadi sehat sebab sering nerima atau sering mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik. Gitu. Sementara kalau kita sering, badan kita sering ngedenger, kuping kita sering ngedenger kalimat-kalimat yang begitu tuh, yang istilahnya baik, kelihatannya ringan, tapi itu kan sebenarnya binatang yang diharamkan. Iya. Ya, sebenarnya sih nggak ada makna, nggak ada apa-apa Nggak kalau ada, kita ngomong juga nggak dosa. Kita ngomong kan Iya. namanya nama binatang seperti kita ngomong monyet, bebek, ayam gitu kan. Cuma lebih ke pemaknaan. Artinya pemaknaan itu kayak binatang itu binatang Kucing berarti yang gitu. hina gitu. Gitu aja besok-besok jangan itu. Enggak, maksudnya lebih baik kita ketika ngomong itu kita ngomong yang baik atau diam. Lagi-lagi begitu prinsipnya.
bicaralah yang baik atau diam. Karena kalau kita ngomong yang jelek, kalimatus sayyi'ah ya, kalimat yang jelek itu bisa jadi meracuni diri kita. Jadi coba Fadil sering dengar kalimat-kalimat yang jelek, nanti badannya mungkin bereaksi jadi nggak semangat, terus nggak rajin gitu ya, ibadah. Ustazah? Iya, berpengaruh sebenarnya. Maksudnya gini, Negatif vibe ya. Iya, jadi Iya. negatif aura berarti. iya, jadi kalau kita Aura-auran jadinya. kalau kita ngomong yang baik ya, makanya kan disuruh ngomong yang baik. Bisa jadi omongan itu walaupun kita belum bisa seperti itu, misalkan kita ngomong alhamdulillah aku beriman, alhamdulillah aku baik, alhamdulillah aku berbakti sama orang tua. Itu walaupun kita belum menjadi seperti itu menjadi doa tersendiri buat kita. Oh. Ya. Berarti kalau kayak ngomong, kipak lo gitu kan. Nah, apa tuh artinya? Kipak tuh bohong lo gitu. Bahasa anak Jakarta Timur sama Bekasi. Itu Sebenarnya sih saja. kalau kayak bahasa-bahasa gaul atau Buatan daerah yang nggak ada jeleknya nggak apa-apa juga sih, Fadil, untuk itu mengakrabkan. lebih ke slang sih jadinya. Untuk mengakrabkan Informal. gitu, Iya. mengakrabkan. Bahasanya cuman dibedain tapi nggak ada kayak Nggak ada ngatain. unsur Konotasi jelek, negatifnya, nggak ada unsur jelek gitu. Itu Kayak nggak apa-apa. bahasa ini aja, bahasa adat kan nggak apa-apa. Ngomong lu gua kan bahasa Betawi, nggak apa-apa. Itu Cina. Cina emang, Itu, lu gua. Iya, itu Tiongkok. Oh iya. Oh, karena ada di Betawi gitu ya, jadi kayak bahasa Itu Betawi. panjang lagi. Oh, panjang. Sejarahnya. Panjang lagi. Iya, jadi kalau bisa sih yang istilah-istilah binatang yang konotasinya sebenarnya kasar, kan kayak B2, Iya. Apa tuh? Berdua. B2. BB, berat badan. Apa? Apa? Hisan. Sebut Piglet saja kali nama ya? sebuah binatang. Iya, maksudnya kita aja ngomongnya kadang nggak tega, ya karena apa? Nggak tega. Iya, nggak Kan tega. tinggal ngomong saja. Iya, tapi kan itu pencitraannya nih. Itu Kasian lo nggak kalau pernah disebut. pencitraannya nih Fadil, dia najis mugoladoh, najis yang berat, harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan pasir atau dengan tanah atau dengan debu. Itu aja Hasil kan. yang di Dubai lagi ya. harus. Terus ibaratnya kita nyebut sembarangan aja gitu. Bahkan konotasinya kalau di Indonesia itu adalah kasar. Konotasinya kan kasar. Iya, Nah, betul. itu udah kalimat sayyi. Kalau kita ngomong yang jelek ya, misalkan binatang gitu. Sebab binatang juga nggak semua binatang jelek. Kalau Fadil ngomong ayam lu gitu, atau mungkin bebek lu, itu ayam. konotasinya nggak jelek. Tapi kalau yang tadi itu kita nggak tega dengernya Kalau aja. yang bahasa semut gimana saja? Nah, itu pembahasannya beda lagi. Oh, beda. Dari sudut pandang nanti akidah gitu. Oke. Kalau ini sudut pandang kesopan santunan orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia ya? Iya, pemuda Indonesia. Oh, Iya, jadi kalau bisa ya, artinya kita mengikuti pertama Islam. Ya, Islam itu jelas-jelas akidah kita, identitas kita. Ya, nah, bukan berarti kita fanatik, nggak mau gaya anak muda, bukan. Ya, artinya gaya anak muda boleh ngomong lu gua boleh. Apa tuh? Sensor. Oh, itu bahasa Inggris kan? Bahasa Iya, Inggris. Bahasa Inggris aja. sudah aja ngerti. Oh, iya. Kalau bahasa Inggris ngerti. Tadi tuh yang nggak ngerti apaan ya? Pokoknya adalah yang istilah-istilah nggak ngerti. Jadi gini, kalau bahasa Inggris, kalau sopan santunnya ada nggak apa-apa. Ya, Oh. bahasa daerah Bahlul. ada sopan santun. Bahlul antum. Oh iya, Nggak boleh. itu ngatain Oh, bahasa orang. Arab ya? Bukan bahasa gaul Bahasa ya? Arab, ngatain orang. Oh, iya. Nah, kalau niatnya ngatain, jadi tergantung pertama pemaknaan kalimat ini atau pemaknaan kata-kata ini bagus nggak. Nanti dari situ kita maksudnya bagus nggak. Istilahnya sebenarnya kan itu hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum berbicara. Ya, jadi inilah kembali kita identitas kita sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia itu kan orang Indonesia terkenal baik-baik, ramah-ramah. Jadi kalau ngomong yang seperti itu nanti image orang Indonesia tuh jelek. Ya, terutama apalagi kalau yang tadi itu kita ucapin ya, padahal Apa saja? dalam Islam tadi tuh Apa Ustazah saja? lupa. Lupa sih. Iya. Jadi mendingan kalau kata Ustazah nih diganti aja astagfirullah itu. Oh. Jangan Ustazah yang ngomong nanti dibilang kolot. Saya yang ngomong.
Anak muda juga yang ngomong, Oh. ganti aja lu, jangan ngomong gitu. Terus jadi ketahuin cupu apaan sih? Nggak Gak apa-apa, gaul. nggak apa-apa. Astagfirullah, dapat pahala gitu. Astagfirullah nggak boleh. Gitu. Jadi walaupun perkataan itu kita bukannya untuk ngatain orang atau apa, kalau selama itu kata yang tidak baik, kalimat yang tidak baik, berarti itu bisa dosa juga ya Ustazah, Iya. atau Oh. jadi Karena tidak baik juga. karena kan konotasinya, image-nya, terus pemaknaan dari kata-kata itu emang nggak layak dipakai untuk sehari-hari. Cuma jadi ini karena membiasakan yang tidak baik. dilabrak sama anak muda nih ibaratnya gitu. Bukan berarti Ustazah nggak suka anak muda, justru ini pemuda ini emang tonggak kepemimpinan Tapi masa depan. Kalau bahasanya saya balik doang nggak apa-apa. Kayak bisa jadi Sabila. Gitu. Iya, nah kalau Sabi. Nggak apa-apa. ya kalau Itu nggak apa-apa. kalau gitu mah untuk lucu-lucuan atau untuk cair-cair gitu, biar gaul, biar apa nggak apa-apa. Oh. Jadi itu pun ada batasannya kan, bisa kita pikirin mana. Jadi Islam boleh gaul juga kan? Iya, jadi boleh dipikirin, bukan boleh, harus dipikirin Padil. Kita jangan ditelan semua, juga bukan dibuang semua. Ya boleh-boleh aja, artinya Islam fleksibel kok, Islam baik, Islam menerima anak muda, menerima gayanya dan lain-lain. Orang justru Islam paling menghargai ibaratnya masa muda itu. Kalau kagetnya bahasa Inggris boleh nggak saja? Kan katanya kalau harus bahasa Arab kan, astagfirullah. Kayak misalkan tomorrow gitu. Itu boleh nggak bahasa Inggris? Oh my god. Iya, oh my Iya, god. nah iya Tomorrow. Boleh. Tomorrow. Nggak boleh saja. Apa tuh? Duduk maksudnya. Oh, sit down please. Sit down. Ya sebenarnya sih kalau masih norma-norma secara norma-norma sopan santun masih bisa, boleh. Harus sopan santun. Sopan santun boleh. Tapi kalau udah ibaratnya melabrak atau mengacuhkan norma-norma sopan santun sama orang tua, sama saudara, sama pergaulan, coba deh misalkan kita menghadap presiden terus ngomong yang begitu-gitu, berani nggak? Berani. Berani bener. Kalau nggak sengaja. Tapi kalau dibalik gimana Ustazah? Misalnya kita sarkas gitu. Jadi sebenarnya kita mau mengatakan hal yang tidak baik, tapi kita karena sarkas jadi pakainya kebalikannya gitu, yang baik. Contohnya? Misalnya tadi misalnya Kayak misalkan ada teman saya itu sebenarnya ngomongnya tuh tong kosong lah, kayak nggak ada berbobotnya, terus saya bilang pintar kamu gitu. Itu kan itu gimana secara maksudnya? langsung sarkas kan. iya. Iya. Nah itu justru boleh ya. Boleh. Oh, saya sarkasin Walaupun terus. niatnya mungkin Jadi boleh niatnya, sarkas. sebenarnya kan niat mah kan Allah yang nilai dalam hati, tapi zohirnya Apa itu yang keluar. boleh karena zohirnya itu bagus, zohirnya itu luarnya, casingnya. Jadi kalau niat itu Allah yang nilai, ya manusia nggak boleh nilai Berarti nyindir boleh ya? hati. Ya boleh dalam arti kalau baik-baik kata-katanya nyindirnya misalkan gini, Oh, baik "Ih, kok cakep saya." lu. Lu baik banget lu, dermawan lu, padahal dia pengen ngatain Padahal dia jelek mukanya gitu. Mau bilang pelit gitu. dia mau bilang pelit tapi dibilangnya dermawan lu, Iya, Putih nggak banget apa-apa. tuh, sarkas padahal nyindir-nyindir dekil. gitu. Nyindir-nyindir ya, atau ngomong yang bukan kenyataan tapi baik-baik kata-katanya boleh aja, karena itu bisa jadi doa ya, karena kata dalam Islam itu banyak dari hadis-hadis itu bahwa berkatalah yang baik, berpikirlah yang baik, ya, berlakulah yang baik atau bersikap yang baik, karena awal dari pikiran kita itu, zon-zon kita, sangkaan kita itu bisa jadi kenyataan. Jadi yang kita omong-omongin, kita sindir-sindir itu bisa jadi kenyataan. Misalkan gini, Jadi doa. pinter lo gitu, bener lama-lama dia pinter, ya misalkan, atau dermawan lo gitu, lama-lama bener bisa jadi dia dermawan. Dengan izin Allah semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Sedangkan yang kalaupun itu kenyataan dan tidak digunakan untuk ngatain orang, tapi bukan kalimat yang baik, malah bisa jadi kebiasaan buruk ya Ustazah, ya, Iya. membiasakan hal yang tidak baik Hal gitu. yang tidak baik. Tapi kalau dianya tersinggung saja gimana? Terus Disindir. iya disindir tersinggung. Disindir tersinggung. Iya, Masa sih tersinggung. dibilang baik tersinggung?
Itu mah bukan Berarti urusan dia sadar kita. kalau dia Iya dia sadar. Kalau terus disindir gitu sebenarnya. Dibilang pinter dia tersinggung gitu. Oh, iya kan. Jangan-jangan kan ini- tetap kesel juga kan pasti. Sebenarnya gue goblok kali ya. Udah nggak apa-apa. Kalau dalam Islam prinsipnya orang ngomong baik kita aminin aja, walaupun bukan kenyataan. Walaupun nih. nyindir. Kita dibilang gini misalkan, lu mah enak Tapi kaya jahat banget. Ustazah kayak aslinya nih orang hitam putih lu. Sakit hati gimana tuh. Enggak, aminin aja contohnya gini. Lu mah enak nyokap lu sama bokap lu kaya gitu. Padahal dia nggak tahu kan Padahal miskin. punya utang banyak gitu. Iya. Udah aminin aja, amin. Nggak usah diperjelas. Oh apaan mau nyokap gue banyak utangnya, bokap gue banyak utangnya, nggak usah. Jadi spill ya aibnya. Nggak usah, apalagi kita dibilang gini, lu mah enak, pinter lu, ini sekolah di luar negeri gini, padahal kita di luar negeri nggak naik-naik misalkan, Iya. nggak naik tingkat, lama gitu. naik kelas. Terus nggak apa-apa, aminin aja, nggak usah Amin diperjelas. Oh padahal saya di sana bodoh, nggak bisa, cuma ya berjuang aja, akhirnya bisa, nggak usah. Udah apa yang disebut oleh manusia itu suatu Nggak kebaikan, boleh ngadu nasib ya. apa yang dengerin disebut manusia kebaikan kita aminin aja. Amin. Pokoknya Padil kalau dibilang Padil lu mah enak kerja di GMC, alhamdulillah, amin gitu aja. Padil lu mah enak ini nih, amin. Selama itu kebaikan, walaupun itu hinaan, walaupun itu cercaan ya, dan gak enak kita nerimanya karena bukan kenyataan, selama itu baik, amin. Karena Allah juga ibaratnya menyukai kalimat thayyibah, Rasulullah menyuruh kita bersangka baik, maka sangkaan itu akan menjadi kenyataan insya Allah. Apalagi muslim nanti. Zia. Apalagi muslim nanti di itu ya Ustazah ya, dihisap dari niatnya dan Iya. apa yang dikatakan. Iya. Berarti kalau bahasa-bahasa bergaul slang gitu selama itu unsurnya tidak mengandung yang buruk nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Jadi tugas kita nih Padil, generasi muda nih Padil, Hisan, itu tugasnya menyaring, tugasnya berpikir yang ini boleh nggak, yang ini nggak boleh nggak, yang ini nggak boleh nggak. Jangan diasal terima aja, itu kan tanda ketidakdewasaan kita nerima semua kultur. Padahal ini kultur dari Barat, ini kultur bukan kultur kita. Kita terima aja. Akhirnya kita nggak berpikir itu. Dan membiasakan perkataan baik ya Ustazah ya, kalimat thayyibah tadi. Iya. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Diam. Wallahu a'lam.